Halo Kak, malam. Halo. Oke, semuanya. Halo semuanya, selamat datang di kelas digital marketing di minggu pertama. Jadi yang sebenarnya kita kemarin udah ngelaksanain onboarding ya. Jadi saat ini dimulai kelas pertama di minggu pertama ini. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena kalian sudah hadir tepat waktu dan jujur kemarin itu kalian benar-benar keren banget dan luar biasa banget semangatnya. Jadi semoga hari ini aku harap kalian masih tetap semangat dan tetap aktif seperti kemarin gitu ya. Jadi coba dong aku mau tes ombak dulu nih buat kalian masih pada semangat nggak nih hari ini? Mungkin bisa kasih reactionnya nih. Oke, masih pada semangat ya semuanya. Oke, jadi aku izin mengingatkan juga teman-teman mungkin bisa on cam ya teman-teman. Oke, udah pada apa nggak sabar nih ya untuk ikut kelas digital marketing di minggu pertama kali ini. Tapi sebelum itu, aku izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya karena ada pepatah ya tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku Asa selaku moderator yang akan memandu jalannya kelancaran kelas pada malam hari ini. Jadi untuk memperlancar kelas kita di malam hari ini, lebih baik langkah baiknya kita terlebih dahulu ya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Oke, berdoa dicukupkan dan akan dilanjutkan di lain waktu. Oke, oke, it's okay, nggak apa-apa. Oke, untuk Kak Operator boleh di next. Oke, sebelumnya aku izin bacain beberapa rules nih ya buat kalian, di mana hal ini juga berpengaruh terhadap graduation teman-teman nanti. Jadi untuk halnya mendapatkan sertifikat ya. Jadi yang pertama, Minty wajib hadir dalam setiap kelas. Jadi apabila tidak dapat hadir, harus izin kepada student development dan mengisi form perizinan. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan perizinan melalui Kak Alika atau Kak Gea selaku student development. Untuk yang selanjutnya, wajib mengerjakan setiap assignment yang diberikan. Yang ketiga, diharapkan hadir di Zoom tepat waktu. Jika berhalangan, harus izin ke student development. Yang keempat, menyalakan kamera sebagai bentuk etika terhadap speakers. Namun jika berhalangan, dapat izin juga melalui student development atau di kolom chat. Yang kelima, menonaktifkan mikrofon selama kelas berlangsung, kecuali saat diberikan kesempatan untuk on mic. Namun sebelumnya juga jangan lupa untuk raise hand terlebih dahulu ya. Dan yang selanjutnya juga selama kelas berlangsung tidak sengaja live dari Zoom meeting dikarenakan terdapat kendala jaringan, bisa disampaikan juga kepada student development yang ada di grup ya. Dan yang terakhir, Minty diharapkan juga untuk mengisi link absensi yang akan dikirim di akhir sesi nanti. Gitu. Oke, sekarang waktunya kita kenalan nih sama speakers kita yang keren banget nih pada malam hari ini. Ada Kak Elias Anjas Kinanta, Ari Wibowo selaku speakers kita pada malam hari ini. Halo Kak, apa kabarnya nih Kak? Halo, halo. Baik kabarnya? Oke, halo Kak. Mungkin aku boleh tahu nih Kak Elias, biasanya dipanggil Kak Elias Kak atau ada Anjas. panggilan? Oh Kak Anjas, Itu oke. kan ada Elais Anjas Ginanta. Nah, jadi dipanggilnya Anjas biar gampang. Oke, Kak Anjas ya, Kak. Hmm. Oke, untuk Kak Anjas, aku izin membacakan experience Kakak ya. Jadi, Kakak Anjas
saat ini bekerja di digital marketing at PT Glodoku Digital Komersindo. Beberapa pengalaman lainnya juga Kak Anjas ini sebagai digital marketing at Be Happy Translation Service. Selanjutnya Project Based Virtual Intern, Copywriter Scooters X Rekamin Academy. Yang selanjutnya desainer media pelatihan at PT Buana Tuna Sejahtera dan network marketing at PT Sukses Integritas Perkasa. Oke. Keren banget ya experience-nya, pengalaman dari Kak Anja, semuanya mungkin yang lain juga udah pada nunggu nih untuk pemaparan materi yang tentunya bakal super insightful dari Kak Anjas tentunya. Kalau gitu mungkin untuk Kak Anjas, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih waktunya, Kak Kak Rasa ya, nickname-nya. Oke, Ya, Kak. ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terima kasih buat tim Ajak Jago Camp yang udah kontak aku lewat LinkedIn dan hari ini eh, jadi aku akan share untuk di digital marketing sebagai intronya. Jadi sebagai pembuka dulu, jadi aku tuh oh sambil saya screen, bentar, biar ya. Request untuk saya screennya. Nah oke udah ada, thank you. Oh bentar, aku lagi nyari ininya soalnya, biar kelihatan chatnya juga, biar siapa tahu kalau teman-teman ada tanya. Wait, wait, wait. Ini udah kelihatan full screen belum? Sudah, Kak. Ya, full screen ya. Oke. Oke, jadi yang pertama, jadi di minggu ini kan yang pertemuan pertama, jadi aku lebih ingin share eh, dari dasarnya mungkin digital marketing secara fundamental. Setelah itu, kira-kira skopnya itu kalau digital marketing apa aja? Karena kan digital marketing itu ada dia luas cakupannya. Oke, nah ini untuk eh dari tentang aku sendiri. Jadi aku tuh baru start karirnya untuk digital marketing itu kurang lebih sekarang udah ya setahunan lebih lah.
sebenarnya masih baru juga, dan eh, jadi harapannya apa yang aku share dalam pengalamanku di setahunan lebih ini bisa apa ya, memberikan impact buat teman-teman, kasih insight seputar digital marketing. Oke, nah jadi yang mau eh, biar kita saling connect, boleh klik di LinkedIn. Dan awalnya itu aku memulai digital marketing itu mengikuti salah satu bootcamp. Kemudian itu bekerja sama juga dengan UMKM. Jadi real project-nya itu dari situ, dari UMKM. Setelah itu aku awal bekerja itu sebagai digital marketing, tapi lebih ke SEO-nya dan paid ads, iklan untuk di search engine Google Ads, dan melakukan market research yang dimana apapun scope digital marketingnya, aku rasa perlu untuk melakukan market research. Oke, nah jadi ya ini dua sertifikat bootcamp, tapi kalau bagiku sendiri yang penting adalah portofolio over the sertifikat. Nah, sebenarnya sekarang masuk di fundamentalnya dulu. Oke, jadi sebenarnya marketing itu apa sih? Eh, Sebenarnya marketing itu sesimpel, jadi produk, price, tempatnya di mana, promosinya seperti apa, itu dijadikan satu. Kita punya produk, dan dari produk itu menentukan eh, seberapa bervalue-nya kita, yang nanti akan menentukan price atau harga yang mungkin orang akan bayar untuk mendapatkan produk kita. Dan place ini adalah tempatnya kita mau memarketingkan atau memasarkan itu di mana. Dan promotion, yang dimana ini sangat berperan dalam kita memasarkan produk kita, yaitu tentu komunikasi. Komunikasinya yang sedemikian rupa, yang dilandasi dari eh, data audiens kita, target marketnya kita seperti apa. Karena target market itu pasti spesifik dan tidak terlalu luas. Karena perlu dikerucutkan juga, karena nanti kalau terlalu luas, kita jadi nggak bisa menentukan cara komunikasinya. Jadi mungkin produk kita diterima semua orang, mungkin cara memarketingkannya luas, tapi yang pertama mungkin biayanya jadi lebih mahal karena lebih luas. Setelah itu em, kita jadi em, ti- belum ketemu keunikannya lah pada akhirnya. Oh ya, mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau tanya, feel free aja ya di chat kayak gitu. Oke, nah setelah itu, wait. Oh ya, ini aku kan nggak kelihatan chatnya, nanti boleh mungkin Kak Rasa remind aku ya kalau ada chat masuk dari teman-teman. Oh, Nah, Kak. kemudian digital marketing itu apa sih? Sederhananya adalah sebenarnya sebelum terms digital marketing itu mungkin di tahun 2000 2008-an atau 2000-an akhir, 2010, 2010-an itu sebutannya masih internet marketing. Ya kita memang ya menggunakan internet dari website, kemudian eh, marketplace sederhana secara online pada zamannya. Namun sekarang itu dia berubah menjadi penyebutannya digital karena mulai eh, dengan integrasinya. Karena kan sekarang website nanti nyambungnya ke database email kita, kemudian nanti dari sosial media kita bisa drive
eh, customer, bisa drive traffic ke dalam website kita. Jadi semua itu terintegrasi dan menggunakan teknologi dan platform untuk mendapatkan audiens sesuai dengan yang kita targetkan atau sesuai dengan juga eh, audiens persona kita kayak gitu. Nah, ini adalah digital growth dari 2024. Jadi yang menggunakan sesuatu yang berhubungan dengan digital pokoknya. Entah itu sosmed, mencari informasi dari internet, itu akan meningkat terus. Dan ini perbandingannya dari eh, tahun sebelumnya. Nah, misal kalau kita lihat di total population, mungkin ya 0,9% pertambahannya. Tapi kalau itu persentasenya, kalau secara jumlahnya 74 miliar orang, sorry, 74 juta orang, itu juga rasanya banyak. Setelah itu, ya, dan sosial media ini yang paling meningkat juga, itu jauh banget, sekitar 5,6% pertumbuhannya. Ya, jadi digital itu sederhananya seperti itu. Eh, Kita marketing, tapi pakai menggunakan internet, menggunakan sesuatu yang terintegrasi satu sama lain secara digital dan berbagai macam platform. Nah, ini digital marketing 360 ya. Sebenarnya ada marketing 360, ada sebenarnya macam-macam, tapi ini aku ambil yang sederhananya aja. Jadi, digital marketing itu sebenarnya meliputi semua ini. Dari website desain, karena kita tahu namanya digital marketing, berarti membutuhkan website dengan eh, kalau tampilan bagus itu menurutku selera, tapi lebih kepada tampilan website yang penggunanya mau cari kontak as, mau kontak itu gampang, mau check out barang kalau website kita e-commerce, seperti di tempat kerjaku sekarang, itu mudah, pembayarannya mudah, nggak lemot, dan eh, intinya serba mudah lah, seperti itu. Nah, email marketing, jadi cara kita eh, berinteraksi, biasanya menggunakan kita seperti kirim promo atau reminder sesuatu tentang produk kita, dan ada multimedia, sosmed. Jadi kita juga menggunakan sosmed untuk awareness, berinteraksi dengan follower kita. Sorry. Nah, kemudian secara SEO atau search engine optimization. Jadi pokoknya sederhananya bagaimana website kita itu di ranking teratas di sebuah kata kunci pencarian. Dan itu, ya, itu nanti ada, eh, kalau aku lihat ada di kelas setelah ini ya, untuk SEO yang lebih dalamnya. Kemudian blogging, artikel, display ads, itu Google Ads, online PR, itu public relation yang secara online biasanya itu dari pers, kita ngerilis berita, kemudian ngerilis apa ya, contohnya itu event-event seperti eh kayak PT Maju Jaya sedang mengadakan bakti sosial. Nah, itu eh, event yang biasanya di-post di online PR. Pay per click ads ini iklan Google Ads yang aku jalani juga di kantorku sekarang. Website konten tuh juga sama, kurang lebih sama website desain, hanya saja dia lebih ke bentuk kontennya seperti itu. Maaf Bang, telah join. Oh, siap, siap.
Oh ya, ini by the way teman-teman semua ini mahasiswa semua kah? Aku lupa tanya deh di awal. Oh, oke oke, mantap mantap, sip. Oke. Nah, oke, nextnya. Nah, ini kalau tadi kita ngomongin marketing, digital marketing secara luasnya, ini ada digital marketing trifecta. Dan ini eh, apa ya? Seperti tiga trifecta yang paling umum dipakai konsepnya. Jadi kita tuh sebenarnya punya tiga eh, media utama. Yang pertama paid, on media, dan earn media. Nah, paid media ini seperti apa namanya? Seperti termsnya ya, paid yang berarti berbayar. Em, itu biasanya Meta Ads atau Facebook IG Ads. Kemudian atau yang biasanya disebut social media ads sih, karena kan Twitter, LinkedIn semuanya itu juga ada fitur ads-nya. Dan pay per click, Google Search Ad, display ads, kemudian retargeting. Jadi kita itu mencoba nge-target ulang audiensnya melalui em, iklan kita seperti itu, melalui data audiens. Nah, kemudian on media ini adalah media yang eh, dalam tanda kutip itu gratis karena kita nggak bayar dan itu punya kita sendiri. Ya sebenarnya nggak gratis juga karena kan website juga per bulan dan per tahunnya bayar. Jadi tapi ini yang punya kita sendiri lah intinya. Yang pertama, sosmed channel itu jelas, itu on media, website, blogging ini halaman artikel biasanya itu dia ya jadi satu sama websitenya. Kemudian email sama mobile. Mungkin maksudnya ini adalah mobile apps. Jadi kadang itu aplikasi yang kita punya, serta earn media. Nah, kalau earn media, aku mau tanya deh ke teman-teman, mungkin ada yang bisa coba jelaskan nggak? Ya, kalau earn media ini berarti apa? Di chat aja. Ya, minum kopi dulu, guys. Ayo, mungkin ada yang tahu kalau tadi kan paid sama on itu udah aku coba jelaskan. Kalau yang earn, coba earn media, menurut teman-teman apa? Ya, nggak ada jawaban benar salah karena ya kan sama-sama belajar biar sama-sama tahu. Jadi santai aja. Gimana gimana? Medianya gratis gak sih, Kak? Hmm, bisa, bisa jadi. Ya, gratis, gratis. Mostly gratis. Jadi gak ada biaya bayar kayak paid media. Ya, nggak ada. Media yang bisa buat media tersebut engagement naik gak? Bisa, bisa, bisa buat naik dan itu biasanya ngebantu banget. Mungkin lebih sama kayak UGC. Yes, Kak Rahel, exactly emang itu biasanya UGC atau user generated content. Oke, jadi kalau aku lihatnya kegiatannya lebih ke arah interaksi dengan konsumen itu tanpa dibayar. Suatu yang kita share. Udah kalau aku lihat udah keren-keren dari jawaban teman-teman udah nangkep. Earn media itu adalah eh, nah salah satu bentuknya itu UGC.
atau user generated content. Konten yang itu dibuat dari pengalaman customer kita, pengalaman user kita. Itu sangat ngebantu banget untuk peningkatan engagement, promosi, kita jadi makin dipercaya orang. Itu sederhananya kalau earn itu kayak produk kita ini udah bagus nih, kemudian customer ada yang puas, itu mereka share lah. Mereka share mungkin bisa mention itu termasuk earn media. Kemudian mereka mulai kayak bikin bikin konten biasanya itu sederhananya kayak orang bikin eh tapi ini ya, konten misal rekomendasi tempat makan, misal di TikTok. Tapi ini yang benar-benar organik, bukan yang emang dia affiliate, bukan. Jadi itu namanya earn media. Jadi kayak istilahnya sesuatu yang kita dapatkan dari, kalau dari artinya ya, dari customer untuk yang pada akhirnya nanti meningkatkan engagement, meningkatkan kepercayaan. Sederhananya seperti itu. Jadi dan user generated content adalah salah satu bentuknya. Oke, dari sini aman ya aku. Oh, bentar. Jadi ini juga kalau teman-teman lihat yang di sini itu adalah kayak titik temunya. Jadi misal yang di tengah ini, the first own and paid media for a comprehensive marketing strategy. Jadi strategi marketing yang komprehensif, yang istilahnya kuat, itu yang semuanya ini ketemu. Misal tadi konten UGC, konten user generated content, itu di repost di sosial media kita secara pribadi, di-upload di website kita sebagai testimoni, kemudian dijadikan konten, mungkin kita minta izin dulu sama customer yang puas dengan produk kita misalnya, untuk dinaikkan ke konten, kemudian untuk dijadikan konten dalam ads, itu bisa banget. Jadi eh, itu jadi semua ini bisa digabungkan dan akan sangat powerful. Nah, oke, aku lanjut lagi. Nah, masuk kepada brand strategi. Jadi brand strategi itu terdiri dari 5. Yang pertama, apa yang membedakan kita sama positioningnya. Dan itu artinya adalah keunikan kita, sama kita itu levelnya tuh seberapa dibandingkan kompetitor. Brand experience, kemudian brand identity, identitas brand kita mau dikenal sebagai apa, serta target audience yang seperti apa yang ingin kita target, yang sesuai. Karena nanti itu mempengaruhi dari copywriting-nya, karena ya itu nanti sih di slide selanjutnya akan aku jelaskan. Dan purpose and vision. Jadi selain kita memarketingkan produk kita, tentu kita, kita harus punya value ya, kayak tujuan, purpose, kayak nilai lebih yang itu akan membuat customer berkesan dan meninggalkan eh, kesan baik selain daripada produk kita, yang produk atau tempat kerja kita yang harus dimarketingkan. Nah, kemudian, nah ini setelah brand strategi tadi kita em, dari kelima pilar tadi, yang yang penting juga dalam strategi brand ini itu adalah SWOT analysis, strength, weakness, opportunities, dan threats. Untuk strength, aku rasa ini teman-teman juga udah familiar ya, SWOT analysis. Jadi strength dan weakness ini sebenarnya ranahnya lebih ke internal kita.
kelebihannya kita kalau secara internal tuh apa? Weakness adalah kelemahannya. Mungkin kita ada kekurangan di eh, produknya, atau mungkin di strategi marketing, tools, dan banyak macamnya. Nah, opportunities itu eh, jadi faktor eksternal. External opportunity-nya yang bisa bikin kita growth itu apa? Kalau dibandingkan kompetitor. Contohnya misal eh, mungkin produknya teman-teman atau tempat di tempat kerja teman-teman itu produk misal dari sisi digital deh, dari sisi digital marketing itu sudah menggunakan website dan lebih mudah untuk melakukan payment belanja misalnya, atau lebih mudah menghubungi customer service-nya. Sedangkan di tempat lain masih menggunakan sosmed, karena kadang ada aja yang dia tuh sebenarnya udah cukup terkenal bisnisnya, eh, mainnya memang di sosmed, katakanlah Instagram, tapi masih belum punya website yang proper. Itu bisa jadi salah satu opportunities kita. Nah, threat-nya biasanya itu ancaman eksternal yang biasanya bentuknya itu lebih ke arah mungkin dari kompetitor yang mungkin em, ini yang biasanya aku lihat ya dari yang sepengalamanku itu bisnis kompetitor itu tim digital marketingnya lebih banyak scope-skopnya. Kemudian eh, budget marketingnya juga lebih, dan mungkin produknya apa, dan akan ada mungkin kompetitor-kompetitor baru. Ya, macam-macam lah, bisa jadi behavior customer-nya juga seperti itu. Nah, ini audience persona. Jadi sebenarnya persona dan target audience itu memiliki sedikit perbedaan. Jadi kalau target audience itu adalah ya kita mau target audiensnya yang seperti apa. Kayak simple aja gitu. Misal karyawan, profesional, atau apapun itu, berumur sekian sampai sekian, bekerjanya seperti ini, sosial media yang aktif, apa aja yang kira-kira mereka aktif, dah seperti itu aja. Nah, kalau persona ini adalah gambaran dari orang yang memakai produknya kita. Jadi lebih ke detail, ya target audience juga detail sih, cuman ini lebih detail lagi dari apa namanya, pendidikannya, kemudian hobinya apa, umurnya, dan mungkin statusnya juga. Maksudnya status perkawinan, income-nya, apakah income-nya ini cocok nggak buat jadi customer produk kita. Contoh kayak misalkan em, orang ini berpenghasilan, oh jangan deh, gini, pokoknya orang ini eh, ber, eh, ini contoh ya, misal berpenghasilan per bulannya 10 juta, penghasilan 10 juta. Kemudian dia kemudian produk kita ini menjual misal katakanlah suplemen kesehatan yang mungkin harganya itu sekitar 8 jutaan. Suplemen apa 8 jutaan? Nah, pokoknya contohnya seperti itu sederhananya. Ini kan em, kalau menurutku sih nggak mungkin, karena kan 10 juta nanti dibeliin susu suplemen yang itu habis dalam jangka waktu 1 bulan seharga 8 juta, itu udah kayaknya udah boncos sekali, boros lah pokoknya. Nah, itu berarti bukan
eh, itu berarti audiens personanya nggak sesuai sama produk kita. Dan banyak detail-detailnya biasanya itu dari pain point-nya. Setelah itu, nah itu ini di slide selanjutnya. Nah, ini lebih detailnya. Contoh dari audiens persona itu tadi. Dari challenge-nya apa, kira-kira tantangannya dia ini apa, serta pain point-nya. Pain point dari misal kita jual produk kesehatan. Nah, pain point-nya dia ini apa sih? Contohnya pain point untuk produk kesehatan, pain point customer untuk produk kesehatan itu misal dia sulit menemukan produk kesehatan yang itu memiliki efek dalam eh, yang dalam sebulan efeknya kelihatan itu dia susah menemukan atau mungkin dari segi harganya dan lain-lainnya serta common objection apa eh dan needs-nya dia apa, dia cari seperti apa serta interest-nya seperti apa, kira-kira seperti itu untuk audiens personanya. Dan dalam satu brand atau produk ini biasanya dia tidak terikat pada satu audiens persona. Jadi usually biasanya itu produk atau brand itu punya 1 sampai 3 audiens persona yang menggambarkannya. Dan audiens persona ini sifatnya eh, kayak fiktif ya. Jadi misal teman-teman habis research eh, market research gitu misalnya. Oh, rata-ratanya umur 20 sampai 30. Tulis saja rata-rata atau di audiens personanya umur tengahnya gitu. Ya, sebenarnya kayak gitu sih. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari audiens persona? Raise hand. Boleh? Mau tanya langsung mic on. Oke, sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatannya. Aku izin tanya terkait uh, audience persona ini. Nah, untuk penggunaannya itu kan tadi berarti ini tuh fiktif dan kayak istilahnya rangkuman gitu nggak sih Kak dari market research Iya, yang betul, betul. ini. Nah, itu lebih efektifan audience persona atau target audience yang kayak tadi yang sebelumnya dijelasin juga. Nah, Oke, terus kayak mungkin alasannya apa gitu, Kak? Makasih. ya. Salah. Nah, sebenarnya nggak sama-sama pentingnya. Cuman untuk target audience ini, jadi kayak gini. Kayak ini tuh, ini target audience, induknya. Nanti di bawahnya tuh ada audience personanya. Kayak masing-masing detailnya. Kayak gitu. Jadi sederhananya, mana yang lebih sama-sama penting, tapi misal untuk copywriting atau gaya bahasa mungkin itu nanti bisa melihat di audience persona. Jadi kalau eh, yang aku tahu itu sama-sama pentingnya sih, kayak gitu. Apakah menjawab? Oke, Kak, izin follow up question. Berarti untuk melakukan audience persona ini apakah harus melewati target audience dulu atau kayak ya udah setelah market research kita bisa langsung buat audience persona ini? Oke. Eh, kalau dari yang aku tahu ya, pengalamanku itu kalau kita punya brand atau produk itu kita coba tentukan targetnya dulu. Nah, itu dari target audience. Nah, kita tentukan dulu kira-kira produk kita itu fit untuk orang seperti apa ya. Karena kita nggak mungkin, ya mungkin sih, cuman sepertinya kalau jualan langsung ke semua orang, ke siapa aja ditemuin gitu. Itu dan itu kayak kurang ini, eh,
kurang efektif lah, masih ya mungkin biayanya terlalu banyak habisnya, dan ya kita pada akhirnya jadi abu-abu. Sebenarnya targetnya kita siapa sih, kayak eh, tidak terdefinisi dengan baik, seperti itu sih. Jadi em, nah setelah itu untuk audiens personanya, nah itu biasanya itu bisa kita tentukan sendiri dari target audiens, atau kalau memungkinkan untuk lebih akuratnya itu melakukan research. Eh, nah ini yang pernah aku lakukan juga waktu itu, eh, waktu kerja sama UMKM itu bikin di Google Form. Jadi ini penelitian kuantitatif, jadi kumpulin datanya. Jadi kita tahu usia, kemudian eh, pekerjaannya, penghasilannya, pain point di genre produk ya. Jadi mungkin pain point-nya dia dalam, contohnya pain point-nya eh, subjek penelitian ini di bidang parfum misalnya. Nah dari situ nanti kan bisa keluar hasilnya dari data yang ada di Google Form tersebut. Baru di situ kita tentukan, kita kelompokkan menjadi satu, dua, ataupun tiga audiens persona. Ya, tapi kalau misal nggak mungkin kan buat apa namanya research untuk audiensnya, itu sebenarnya nggak apa-apa mau buat audiens persona sendiri. Nanti setelah dijalankan, setelah menjalankan dengan audiens persona ini, mungkin 1 sampai 3 bulan itu kita evaluasi lagi. Apakah kita udah sesuai nih produknya, itu disesuaikan lagi. Kayak misal apakah penjualannya meningkat, apakah engagement kita di sosmed rame. Kira-kira seperti itu sih. Jadi kita bisa evaluate kalau misal nggak memungkinkan untuk belum memungkinkan untuk research di awal. Kayak gitu. Apakah menjawab? Sangat menjawab, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Nah, ini ada yang tanya lagi di chat. Biasanya kita tahu dan cari tahu terkait audiens persona ini bagaimana ya, Kak? Apakah ada tools yang digunakan? Oh, udah terjawab ya tadi ya? Oke, oke. Ya, ya kalau tools sih nggak ada sih. Kayak ya paling buat nyatet. Aku biasanya pakai spreadsheet, paling enak tuh. Nanti dipresentasikan pakai Canva. Kayak gitu sih. Oke, next. Nah, ini jadi brand identity itu sama dengan audience persona. Kalau menurutku, kalau sepengalamanku, karena eh kadang pernah nggak sih kebayang teman-teman kalau misal yang oh ya, ini rata-rata teman-teman domisilinya di mana semua ya? Beda-beda kota atau satu kota? Biar biar enak kasih contoh sih. Ini dari mana semua ya, teman-teman? Kalau boleh tahu. Jogja, oke. Depok. Oh, Malang. Aku juga dari Malang, by the way. Cuma sekarang lagi di Jakarta kerja. Jakarta, Semarang, Solo, Pontianak. Sekarang Jakarta, Karawang. Oke, mantap. Oh, jadi cukup nyebar ya. Aku ambil contoh yang paling gampang. eh ini kalau teman, kayaknya yang paling banyak Jogja ya. Karena aku pertama join tadi, itu Zoom-nya UNJ Jogja. Jadi, aku ambil contoh, teman-teman tahu kafe, aku nggak tahu sih pronounce-nya apa. Kosan atau Cosan di Jogja, tahu ya? Yang, nah jadi biar aku brief dikit. Jadi kafe Cosan ini terkenal dengan eh
pengunjungnya yang walaupun cuma ngopi itu outfitnya oke, ya oke, skena atau apalah keren pokoknya outfitnya. Nah itu menggambarkan kalau berarti kopi Chosan sama dengan ya audiensnya yang seperti itu, yang dia gemar untuk mix and match outfit. Begitu juga dengan misal kayak eh apa namanya? Apalagi ya contoh brand identity sama dengan audience persona. Ya kira-kira jadi kayak misal yang oh gini deh contohnya. Kayak warung-warung Burjo di Jogja. Nah, itu kan biasanya mahasiswa semua kan. Nah, itulah contoh simpel dari brand identity-nya kita. Jadi sederhananya adalah brand identitas kita itu harus sesuai dengan audiens persona kita. Kita ingin dikenal seperti apa, itu harus sesuai dengan audiens persona. Karena itu nanti kaitannya dengan cara kita mempromosikannya, gaya bahasa yang kita gunakan, kalimatnya, dan cara-cara lainnya. Seperti itu. Oke, aku next. Nah, ini market research. Jadi ada ini cara-cara umum ya. Mungkin kalau misal ada yang tanya lebih prioritas mana, mungkin teman-teman eh, ingin tahu lebih prioritas mana, itu sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana. Sesuaikan saja dengan kebutuhan dari brand atau produknya. Misal apakah butuh online survei, social media listening, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah 5 cara sederhana untuk melakukan market research. Jadi yang pertama itu ya ini online survei, dan kita bisa mengetahui keluhan eh, customer akan produk kita jadi dari social media listening, analisis website kompetitor, kemudian ataupun analisis website kita secara eh, keseluruhan. Seperti misal ini banyak yang mengunjungi halaman kontak us atau check out, tapi eh, realnya itu nggak ada yang check out. Nah, itu kita harus analisis. Competitor analysis tentunya, dan forum discussion. Terkadang terdapat forum-forum biasanya itu membahas, misal kita bergerak di bidang parfum. Itu kita juga harus tetap pantau, misal grup parfum, parfum Malang, parfum Jakarta, ataupun jual beli parfum yang seperti itu. Nah, ini adalah customer journey. Salah satu contoh customer journey dari proses eh, proses digital marketing lah, seperti itu. Nah, sebelum itu, nah aku mau tanya lagi nih, kalau dari gambar ini, contoh ini, itu menurut teman-teman customer journey itu seperti apa? Boleh ya boleh chat, boleh resen, ya, atau kalau mau resen terus unmute nggak apa-apa sih, biar 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 ramai gitu. Gas gas, oke. Mungkin ada yang mau jawab? Nggak ada bener salah, aman. Kalau aku tangkap tahapan dari konsumen sebelum memutuskan pembelian produk. Betul, betul. Ada lagi jawaban lain? Resen boleh langsung unmute. Halo Kak, Halo. kalau menurutku customer journey itu dari awal gimana customer tuh kenal sama produk kita,
mulai nyari tahu sampai akhirnya memutuskan untuk beli dan akhirnya loyal sama produk kita. Betul, betul sekali. Ini jawaban siapa tadi ya? Oh, Kak Imelda ya. Nah, jadi sudah tepat untuk customer journey ini dari jawaban Kak Imelda itu proses eh, kenalnya di mana. Jadi ada touch point-nya. Touch point itu titik kenalannya. Contohnya, physical touch point, misal dari TV, radio, dan lain sebagainya. Eh, dan untuk secara digitalnya seperti apa? Mungkin search di Google, iklannya lewat di sosial medianya, atau email data dari awareness, consideration, purchase, retention, advocacy. Ini nanti aku jelaskan di slide berikutnya. Tapi untuk secara customer journey ini adalah gambaran perjalanan dari mereka kenal dengan produk kita, consider, tertarik, mulai mencari tahu, mulai mempelajari, akhirnya memutuskan membeli. Setelah itu eh, melakukan transaksi ulang atau mungkin membeli produk lain di upselling gitu, misal contohnya sampai advokasi. Biasanya, nah advokasi ini sederhananya kalau teman-teman masih ingat di yang slide sebelumnya tadi ya, earn media. Ya, jadi mulai memberikan review, mulai eh, contohnya mungkin ya memberikan review tanpa di endorse, dan banyak, dan mungkin kita sebagai brand memberikan loyalty program, kira-kira seperti itu. Nah, digital marketing. Nah, kita masuk sekarang ke digital marketing ya, secara luas. Ya, kayak gitu sih. Nah, teman-teman tahu ini nggak? Ini kan kalau kita bilangnya tradisional marketing ya, eh baliho, billboard, kayak gitu. Nah, ini jangan salah, ini juga termasuk dalam marketing. Namanya orang-orang untuk promosi, ya namanya promosi untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan keuntungan dalam, misal dalam ini pemilihan, dapatkan suara itu termasuk marketing juga, kalau menurutku. Nah, ini yang cara-cara tradisional, atau mungkin yang dari dulu kita sudah dapatkan. Biasanya ada di jalan-jalan, dan sebenarnya untuk dari segi harga itu biasanya dia mahal. Nah, tradisional marketing versus digital marketing bedanya apa? Bedanya jelas. eh jadi bedanya adalah kalau yang tradisional berarti masih menggunakan cara yang lama. Menggunakan media-media yang sudah ada dari dulu, dari TV, radio, siaran-siaran, koran. Intinya yang kalau kita bilangnya itu analog. Sedangkan digital itu udah menggunakan teknologi, khususnya internet. Ya walaupun TV juga sekarang kan connect internet, cuman ya TV tetaplah televisi gitu loh. Kalau digital marketing yang menggunakan internet, terintegrasi, dan eh, dia memberikan, dan kita menjadi tahu feedback langsung dari customer. Nah, kemudian apakah, nah ini kan kita udah di digital nih, apakah serta-merta yang tradisional billboard atau mungkin videotron dihilangkan? Nggak dipakai lagi? Nggak juga. Karena billboard atau ya contohnya papan reklame, videotron, apapun bentuknya itu sekarang eh, ben- berubah, bukan dari bentuknya, bukan dari baliho ataupun billboardnya, tapi lebih kepada dari goals-nya. Orang zaman dulu pakai billboard itu tujuannya biar awareness-nya dapat. Orang-orang kenal lebih luas. Karena kan yang lewat di jalan itu pasti terus kan, yang lewat di jalan. Ya walaupun kita nggak akan ngitungin satu-satu pasti. Ya mungkin ada, oh baru ingat, ada sih badan yang
tugasnya menghitung kayak gitu. Tapi intinya adalah kalau dulu kan tujuannya mempromosikan karena billboard ini gede, banyak dilewatin orang. Jadi sekalian aja kayak ini, kalian lihat ada di copywritingnya booking fee 1 juta udah punya rumah apartemen, free akad langsung nomor telepon, book your unit sebagai CTA. Serta benefit-benefit free DP, free lain sebagainya lah. Tapi kalau zaman sekarang itu aku lihatnya udah berubah sih. Dan ini menurut orang-orang lain juga di forum-forum, di LinkedIn, itu lebih ke arah goals-nya sekarang beda. Kayak misal Traveloka. Apakah di sini apakah di sini billboardnya apa copywritingnya serame yang booking fee ini atau serame caleg ini? Aku rasa enggak. Karena kalau saat ini itu tujuannya menggunakan billboard itu lebih ke arah agar kita lebih apa ya prestisius. Karena billboard, Videotron itu terkenal dengan biaya advertisingnya yang mahal. Jadi kalau mungkin brand kita udah menggunakan itu orang udah lihat ini kayaknya brand gede, budget marketingnya gede. Nah ini kalau hipotesisku, menurut penilaianku. Karena apa? Karena tadi copywritingnya udah sepi kayak begini. Ini Pepsi juga cuma gini aja gitu loh. Jadi apakah masih dipakai atau enggak billboard? Masih dipakai. Tapi goals menggunakan billboard atau traditional marketingnya itu sudah berbeda goalsnya. Ini kurang lebih perbedaan yang aku pelajari dan aku dapatkan di forum-forum ya di internet. Kalau tradisional itu dia nggak terukur. Nah, kayak tadi yang aku sebut, misal billboard yang lewat di jalan itu 10.000 orang. Emang 10.000 orang itu lewat atau lewat sambil melihat billboard kita? Kan kita nggak tahu. Sama terlalu mahal. Ya memang biasanya mahal banget. Marketnya terbatas. Kalau billboardnya ada di jalan itu doang, misal jalan A yang lewat ya, orang-orang yang lewat jalan aja. Marketnya cuma itu aja. Nah, kalau digital itu data driven. Jadi semua itu berdasarkan data. Dan datanya bisa terukur. Kalau misal terusnya sekian, misal impresinya kita. Impresi iklan meta kita itu 1.000. Nah, dari 1.000 yang klik berapa? Nah, itu baru terukur. Kalau tadi kan yang tradisional contohnya nggak terukur. Orang lewat, tapi orang lewat yang lihat billboard kita itu nggak tahu kan. Kayak gitu. Nah, jadi kalau digital itu enak lebih terukur. Relatif budget. Budgetnya ini menyesuaikan dengan strategi kita, dengan prioritas kita, serta marketnya lebih fleksibel. Jadi sederhananya adalah kita bisa menargetkan sesuai dengan audiens persona yang kita punya. Jadi contoh di Meta kita mau beriklan, kita tinggal set aja usia segini sampai segini, lokasinya di mana, interestnya apa, dan lain sebagainya. Nah nanti di bulan ketiga contohnya, kita mau iklan tapi nargetin orang-orang yang udah tertarik sama produk kita. Nah itu kita tinggal ambil data eh, dari apa namanya audiens yang udah kita punya. Nah itu nanti mungkin ada di next materi mungkin ya. Jadi enaknya digital itu gitu, lebih terukur, lebih fleksibel. Nah ini digital marketing funnel yang umum biasanya banyak ditemuin. Jadi ada awareness, consideration, conversion, retention, advocacy. Bentar ya, aku minum dulu. Nah, jadi eh, 5 funnel ini sebenarnya terbagi jadi 3. Top funnel, middle funnel, dan bottom funnel. Kalau top funnel ini tempat orang-orang
area pertama kali kenalan dengan kita. Tahunya kita tuh dari mana? Pertama lihat kita itu di mana? Jadi sederhananya adalah di mana dia tahu kita, eh, kemudian apa yang mereka lihat, konten bentuknya itu apa? Misal artikel kita kah, iklan kita, konten organik kita, kayak gitu untuk top funnelnya. Nah, untuk consideration ini atau di daerah middle funnel ya, itu dia lebih ke, jadi kan dari awareness, dia mungkin mencari tahu tentang brand kita, produk kita. Nah, itu kita bisa sediakan mungkin eh, konten, misal artikel tentang produk yang kita jual, how to konten, dan mungkin video, misal di sosial media kita, cara pemakaian parfum wangi, dan kita bergeraknya di produk parfum. Intinya yang bersifat mempengaruhi consideration dari customer ini. Itu masuknya di middle funnel. Nah, oke. Oh, sorry, aku lupa jelaskan. Jadi ini untuk funnelnya ya. Dan ini untuk 3 stage-nya top funnel. Ini yang journey-nya tadi. Dan ini untuk konten dan atau tempat dia bertemu. Misal bertemu di ads sosial media. Nah, ini untuk misal di consideration ini bertemunya di eh, customer ini melihat blog post, melihat video tutorial kita, atau customer story-nya seperti apa. Nah, untuk di conversion itu eh, bertemunya biasanya di landing page. Landing page, free course. Free course ini biasanya trial, bisa dibilang juga trial juga. Jadi free trial 1 kali misalnya. Events, atau produk kita, brand kita mengadakan Zoom umumnya. Umumnya itu tapi B2B. Biasanya kalau produk itu ngadain eh, contohnya ngadain live di Instagram, bahas sesuatu tentang parfum, nanti kolaborasi dengan eh, influencer parfum gitu misalnya. Nah, retention itu jadi setelah conversion itu ada bottom funnel, itu sampai brand advocate atau advocacy. Jadi ini adalah rangkaiannya dari digital marketing funnel, serta tempat ketemunya tuh di mana? Apa ya istilahnya? Oh, touch point. Touch point-nya itu di mana? Seperti itu. Apa ada yang mau ditanyakan dari ini? Digital marketing funnel. Sebelum kita lanjut. Atau masih aman? Kalau masih aman, aku lanjut. Masih aman ya, I feel. Oke. Nah, ini digital marketing funnel. Sorry. Digital marketing channel. Jadi digital marketing itu, ini yang umumnya ya. Karena kan digital marketing itu sebenarnya banyak. KOL itu bisa dibilang digital marketing. Kemudian affiliate, ya aku nggak tahu kalau affiliate ini masuknya digital marketing apa enggak. Macam-macam. Tapi yang paling banyak digunakan oleh perusahaan, oleh brand itu ya ini. Jadi social media marketing, website optimization, itu yang paling umum untuk digital marketing itu dia menggunakan WordPress, Elementor, atau website builder yang sederhana. Yang istilahnya tinggal kayak kayak ngedit gitulah, kayak ngedit foto, bikin ini, jadi. Bukan yang bikin website. Ya sebenarnya bisa sih bikin website secara coding, tapi itu
Jarang digital marketer yang seperti itu. Biasanya ya udah IT aja. Web developer aja. Nah, kemudian search engine marketing secara organik maupun berbayar seperti itu. Nah, untuk CRM ini Customer Relationship Management. Jadi CRM ini letaknya di bottom funnel setelah orang-orang melakukan convert. Contohnya itu kita kirim misal email pengumuman untuk pelanggan yang telah melakukan transaksi. eh, Maaf gini, selamat Anda sudah melakukan transaksi sebanyak 100.000. In case memang customer tersebut sudah menghabiskan 100.000 di dalam produk kita. Itu misal kita berikan promo, kita berikan voucher melalui otomasi email, dan email itu, jadi intinya kita bisa ngedatai customer, nanti kita bisa mengirimkan email yang sama dengan personalize. Artinya apa? Untuk dir-nya, pembukaannya tuh diganti. Jadi nggak terlalu template gitulah. Ada personalisasinya. Jadi misal Dear Budi, Dear siapa dengan template yang sama. Sederhananya itu untuk eh, apa namanya, praktiknya kayak gitu. Jadi kita bisa eh, meneliti satu-satu behavior dari customer kita dengan toolsnya, salah satunya Mailchimp dan Gmail. Ini kayaknya ada pertanyaan. Oke. Nah, oke. Nah, ini digital marketing way itu, ini kan kalau ini kan channel. Nah, kalau ini itu aku bagi jadi ini secara distribusinya. Jadi digital marketing way. Jadi ada organic media sama paid media atau berbayar. Kalau organik itu ya dalam artian organik nggak pakai iklan, dibilang gratis juga kayaknya nggak gratis karena toolsnya juga ada yang berbayar. Walau ada tools yang kita bisa secara gratisan juga. Social media marketing, social media organik khususnya, SEO, content marketing. Dan untuk paid media itu social media ads, PPC, biasanya search ads atau display ads, dan video ads. Nah, digital scope kita masuk. Nah, ini yang pertama digital scope-nya untuk yang, jadi di sini ada 3, organic, paid, sama CRM. Ya, itu aja sih yang aku masukkan. Jadi untuk organik ini yang pertama, lebih ke tahapannya. Yang pertama, kita kuatkan adalah content research. Audiensnya kita, dari audiens kita tentukan komposisi copywriting yang cocok, yang pas. Kemudian visual, style, dan lain sebagainya. Nah, social media channelnya kita mau pilih apa? Misal kita jualan eh, atau Instagram dengan foto, misal konten post, foto produk yang menarik. Kompetitor dan apa yang harus kita lakukan sebelum kompetitor lakukan. Nah, setelah content research, masuk ke tahap publishing. Ya, sebenarnya tahap ini ya udah just publish aja. Ya, wave ada yang bilang, ini kalau menurut gue ya, ada yang bilang kayak
oh jam upload itu mempengaruhi dan lain sebagainya. Kalau menurutku enggak, karena jujur aku sebenarnya punya TikTok juga. Aku pernah upload jam malam kok, jam 9, jam 10, atau jam 11 itu viewernya meledak juga, like-nya banyak. Jadi so menurutku nggak terlalu penting untuk jam tayang. Nah, serta jangan lupa ketika publish dan berjalan, jangan lupa cek interaksinya. Yang like berapa, yang like siapa aja, ataupun yang komen, yang reply konten story kita itu seperti apa, kayak gitu. Nah, kemudian setelah publishing itu tentu kita harus analisis. Analisis matriksnya. Nah, matriksnya tuh ada apa aja? Ada, kalau di organik itu engagement rate-nya. Intinya seberapa engage konten kita dengan follower atau non follower, karena kan kadang banyak yang orang nggak follow tapi cuma lihat story kita, cuma lihat postingan kita buat ngecek. Nah, setelah itu followers growth-nya tentu kita harus lihat juga itu peningkatan dari mungkin dari bulan sebelumnya. Nanti kita kita bandingkan yang sekarang dengan bulan sebelumnya contohnya. Dan top and worst content. Top and worst content seperti apa, masing-masing insight-nya itu apa, dan dan lain sebagainya. Banyak sekali, nggak banyak juga sih, maksudnya ada beberapa faktor lain dalam analisis konten, tergantung kontennya seperti apa, placement-nya di sosial media mana, dan interaksi dari audiensnya seperti apa. Nah, setelah itu masuk ke paid ads atau performance marketing. Jadi performance marketing ini, paid ads ini iklan berbayar, paid media biasanya. Paid media, paid ads, performance marketing sama aja. Nah, ini aku yang salah satu tampilin contohnya itu, ini contoh dari iklan Meta ya. Nah, kemudian ini untuk iklan search, Google Search, iklan Google Search, kalau mungkin teman-teman biasa lihat ya. Jadi aku juga jalanin dua ini di yang kantor sekarang. Jadi untuk paid ads ini, untuk research ini harus dikuatin atau dibanyakin di research-nya. Karena apa? Itu mempengaruhi ketika running dan analisis. Jadi yang pertama research, yang pertama kita tentukan goals-nya dulu kita, media plan. Media plan itu kita mau ngangkat konten seperti apa, running berapa hari, kira-kira apa saja target audiensnya, dan detail lainnya yang akan diangkat dalam ads itu. Nah, setelah itu budgeting. Nah, karena ads ini berbayar, kita harus tentu menentukan budgetnya. Budgetnya ini biasanya nanti perhitungannya itu eh, kita tentukan dulu target metriknya kita. Misal pengen CTR 5%. Ini maaf kalau agak teknis karena eh, tapi nanti teman-teman pasti dapat di kelas setelah ini. Nah, pokoknya tentukan dulu targetnya, target matriksnya, misal mau kliknya berapa sederhananya, presi berapa. Nanti dengan budget sekian, teman-teman bisa hitung, itu nanti ada rumusnya juga, nanti keluar perkiraan klik yang kita dapatkan segini. Dengan cost per klik yang menurut ketentuan kita, atau dengan benchmark di industri, masing-masing industri. Nah, keyword kalau kita beriklan dengan Google, kita tentukan juga list keywordnya kita apa, apakah kita fokusnya ke keyword conversion, orang yang, jadi kan Google Search ini dia kesesuaian, orang cari, kita ada. Orang yang siap beli, dan kita berusaha mungkin untuk di depan orang ini.
dengan berada di peringkat atas secara ads dengan iklan, konten atau ad copy, dan audiens juga kita harus tentukan. Jadi audiens ini, bentar, 35 udah. Oke, jadi aku agak percepat nggak apa ya. Jadi kita harus tentukan juga target audiensnya. Contoh, kalau misal pengen awareness, ya kita pasang audiens yang tetap sesuai dengan target audiens atau audiens persona, tapi juga harus luas. Tapi kalau kita mau lebih efektif, kalau mau nargetan konversi, itu targetkan audiens yang sebelumnya udah pernah mengunjungi Instagram kita misalnya, atau website kita. Itu kita targetan ulang, agar mereka mau beli. Pokoknya intinya dikejar terus lah. Jadi kita bisa ngeset audiens kayak gitu di Meta, TikTok itu setauku juga. Kalau TikTok setauku juga bisa. TikTok aku belum pernah jalan. Selama ini Meta dan Google Ads. Nah, selama running, itu apa yang kita lakukan? Tentu kita running harus dengan A/B testing. Kalau paid ads itu wajib hukumnya. Karena kita biar bisa testing. Jadi, contoh A/B testing ini misal kita tes iklan A dan iklan B kita dengan copywriting yang berbeda. Konten yang berbeda misalnya. Satu video, satu foto, satu video, satu post, satu reels, satu post carousel, atau dengan perbedaan landing page. Pokoknya nanti dibedakan, nanti dimonitoring lagi. Nanti teman-teman lihat kira-kira iklan yang perform yang mana. Kalau yang nggak perform, ya di pause dulu, kita prioritaskan yang perform, kayak gitu. Nah, kemudian dianalisis seperti tadi biasanya, dan dioptimasi. Kira-kira iklan kita apa yang kurang, kita cek lagi. Hasilnya, apakah sesuai dengan media plan yang sudah kita buat di awal sebelum iklannya jalan. Nah, setelah itu untuk analisisnya, kita harus analisis dari mungkin, jadi ada dua, biasanya masing-masing goals itu beda metrik. Untuk traffic itu terbatas di klik doang. Jadi orang klik iklan kita, udah selesai. Yang penting orang klik. Nah, kalau conversion, itu adalah orang klik iklan kita, tapi melakukan transaksi sederhananya di dalam website kita dan di dalam landing page kita, atau mengumpulkan form, biasanya isi form kayak gitu. Nah, nanti dilihat dari audience result-nya, kemudian ROAS. ROAS ini return of ad spend. Jadi kita keluar uang berapa dan dibandingkan dengan revenue-nya kita. CAC ini cost acquisition customer, cost per result, dan banyak lah. Itu nanti di kelas berikutnya. Oke, dan ini SEO. Aku juga yang menjalankan ini untuk yang di kantor sekarang. SEO ini menaikkan peringkat search secara organik. Jadi nggak pakai iklan, murni dari website. Nah, itu, balik lagi, kalau teman-teman lihat dari semua, dari ketiga, dari semua ini, itu dia yang terutama adalah research yang paling penting. Keyword research, set audit, competitor analysis, content research. Itu kita harus benar-benar research. Dari segi keywordnya, kira-kira persaingan keywordnya seperti apa. Dari situ kita bisa menentukan prioritas, keyword mana yang dikerjakan duluan, yang kita. Jadi intinya adalah mencari keyword yang mungkin, biasanya kalau aku itu mencari keyword yang rame, tapi dia persaingannya nggak seberapa juga untuk dijadikan konten. Contohnya kita bisa jadikan konten artikel, konten di halaman kita, halaman produk misalnya, kayak gitu.
Nah, jadi saat audit, content analysis, content research, dan setelah itu kita monitoring set health-nya kita seperti apa, organic traffic-nya seperti apa, itu biasanya menggunakan Google Analytics. Oh, sorry, itu Google Analytics kalau website secara keseluruhan, dan menggunakan Google Search Console untuk mengetahui top keywords kita, dan halaman kita yang tertinggi itu yang mana, yang paling banyak di search seperti apa. Nah, itu nanti ada di kelas berikutnya ya. Untuk backlink monitor, analisisnya ada banyak, tapi yang aku tampilin cuma 3 yang biasanya aku lihat itu traffic, bounce rate, CTR, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk CRM tadi penggunaannya sebenarnya lebih ke arah email automation. Jadi email marketing, landing page, tracking visitornya kita. Nah, ini nanti intinya kalau sekarang ini di tempatku sekarang lagi sebenarnya belum menjalankan untuk CRM. Jadi hanya email biasa saja kayak gitu. Ya orang selesai transaksi, ya udah di email aja kayak gitu. Belum ada yang pendekatan lain. Nah, ini kalau dia menjadi marketer itu, digital marketer itu dia eh ada T-shape yang pertama, jadi tahu semuanya nih dasarnya, tapi punya satu keahlian spesifik yang mendalam. Contohnya ini, kan ada banyak nih, di paid media, tahunya Facebook, Google Ads, Instagram, LinkedIn, dan banyak, dan lain sebagainya. Itu kalau T-shape. Dan kemudian kalau M-shape, ini namanya M-shape, itu dia mengetahui bukan mengetahui, mendalami 2 sampai 3 keahlian. Dan ini biasanya eh, nah, menjadi T-shape atau M-shape itu sebenarnya nanti pilihan teman-teman kebutuhannya seperti apa. Tapi biasanya kalau di sini udah oke banget, biasanya nanti akan ada waktunya untuk kayaknya udah waktunya nih belajar yang baru lagi yang bisa menunjang keahlian yang dimiliki sekarang. Contohnya kayak misal SEO. SEO udah katam semuanya istilahnya, butuh traffic lebih lagi, belajar sosial media. Kalau di sosmed tuh seperti apa. Kemudian belajar web development tentunya, apalagi SEO itu butuh nggak butuh bisa coding, tapi butuh basicnya web itu kayak apa sih, cara bekerjanya kayak gitu. Nanti belajar lagi iklan search dan intinya mendalami 3 ini untuk dikombinasikan. Nah, tujuannya tuh apa? Agar eh, kita itu nggak cuma tahu satu aja, tapi tujuannya adalah agar kita dapat berkolaborasi sama tim, sama atasan kita nantinya, atau sama siapapun dalam misal menggerakkan satu campaign kayak gitu. Nah, jadi ini yang aku kutip dari Dan Zarella, marketing without data is like driving with your eyes closed. Jadi kita tanpa data itu ya udah kita nggak tahu arahnya kita mau kemana. Kita buang budget percuma untuk marketing dan intinya nggak ada tujuan yang jelas. Contohnya kalau misal kita nggak punya data audiens, kita ibaratnya kita mau jualan tapi kita nggak tahu mau ke siapa. Jadi jual ini asal, hasilnya nggak maksimal, padahal effortnya lebih. Kira-kira kayak gitu. Itu pentingnya data dalam digital marketing. Nanti ketika mungkin pas reporting bisa reporting juga di akhir bulan itu atau nyoba mengevaluasi gitu ya. Itu kan tentu dibutuhkan data untuk menciptakan strategi di periode berikutnya. Contohnya begitu. Nah, different business, different treatment. Unknown maksudnya ini kesimpulan yang aku lihat dari
mentor-mentor aku dari orang lain, different business, different treatment. Jadi kalian harus tahu kira-kira bisnis yang teman-teman jalankan ini treatmentnya itu seperti apa. Karena pasti beda dengan brand lain, beda dengan eh, bisnis yang lain seperti itu. Karena misal bisnis pisang goreng itu lebih prioritas mana? Ketika ingin memasarkan dengan cepat, menggunakan TikTok atau coba bikin website dulu. Kira-kira yang lebih murah yang mana? Lebih possible dikerjakan duluan yang mana? Atau misal jualan eh, apa ya? Jualan sistem, jualan software. Itu kita bagusnya punya website dulu atau pakai Instagram itu lebih cepat ya. Pokoknya teman-teman riset dulu, misalnya di suatu bisnis itu kira-kira prioritasnya apa, yang dibutuhkan apa, awareness dulu atau dan budgetnya enak yang lebih enak dialokasikan kemana dulu. Jadi different business, different treatment nggak bisa disamain. Nah, jadi contoh lainnya adalah teman-teman kalau misal bisnis A sama bisnis B, teman-teman di bisnis A ini merasa, oh marketingku gagal, kayaknya marketing yang di perusahaan B ini berhasil deh. Ya belum tentu juga, karena kan beda, nggak bisa di apple to apple kayak gitu. Nggak bisa dibandingkan secara apple to apple. Kecuali kalau sama-sama genre, budgetnya sama, eh, channel marketingnya sama, ya itu dibandingkan nggak apa-apa. Tapi ya itu namanya merger sih, bukan. Jadi intinya adalah nggak bisa selalu disamakan atau dinilai dari perusahaan kompetitor tetangga, quote in quote on quote gitu. Nah, ini masa depan. Jadi ini yang banyak terjadi sekarang. Jadi digital marketing sebagai digital marketer itu teman-teman harus bisa terus adaptasi dengan perkembangan, memanfaatkan. Apalagi AI. AI ini sebenarnya itu bukan ancaman. AI itu nggak bahaya. Jadi lebih berbahaya. AI itu nggak berbahaya, nggak menggantikan kita. Tapi yang menggantikan kita adalah orang-orang yang memanfaatkan AI dibandingkan orang yang nggak pakai AI. Sebenarnya kayak gitu. Jadi sekarang Google Search aja itu udah pakai AI dan SEO search juga berapa banyak dari teman-teman di sini yang mencari sesuatu itu lewat TikTok. Ayo jujur, teman-teman lebih milih pasti beberapa atau sebagian besar mungkin itu banyak yang search melalui TikTok dibandingkan em, menggunakan Google. Ya karena apa? Ya karena udah eranya kayak gitu. Jadi harus terus adaptasi, terus belajar. Yang aku bisa rekomendasiin ya terus eh, scroll LinkedIn, follow karena di digital marketing sebenarnya banyak influencernya gitu loh. TikTok ada, di Instagram ada, macam-macam lah. Jadi terus berkembang. Nah, udah masuk ke Q&A session. Ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin buat teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand ya, atau bisa melalui link yang ada di Slido. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, bisa raise hand ya. Berarti aku sambil buka Slido boleh ya? Iya, Kak, boleh. Waduh, banyak banget baru buka Slido. Nah, oke. Wait. Nah, oh, dari mana dulu ya? Oh, dari sini deh, yang pertama dulu. Maaf Kak OT, sebenarnya kalau untuk karir digital marketing ini bisa learning by doing dan ikut-ikut bootcamp gini cukup atau ada sertifikasinya juga gak sih Kak? Ini kalau menurutku yang aku jalani sekarang
untuk karir itu lebih bisa learning by doing. Cuman learning by doing ini teman-teman harus effort, bukan harus effort sih. Dari learning by doing ini teman-teman harus aktif. Nah, apalagi kalau mahasiswa itu aku sarankan banyakin ikut internship magang digital marketing. Nah, dari situ kan kalian punya portofolio tuh, ikut ngerjain project apa, campaign yang sukses apa, teman-teman ada bantu tim divisi apa dalam internship tersebut, dan ikut bootcamp itu juga membantu, tapi bedanya gini, kalau learning by doing itu dia terkadang kita nggak, eh, kadang sulit untuk melihat kita kelirunya di mana gitu ya, dan kadang butuh waktu lebih untuk belajar, tapi kalau bootcamp itu dia lebih, dia terarah, terstruktur, kalau kita ada yang kurang tepat nanti bisa dibantu sama mentornya, dan itu cukup. Intinya adalah portofolio. Jadi teman-teman banyakin magang di digital marketing, dirasa cukup, coba apply kerja digital marketing, atau sederhananya gini, sebenarnya nggak usah jauh-jauh juga, teman-teman bisa bantu orang terdekat. Misal ada saudara, teman dari digitalnya ingin dibantu nih. Nah, nanti teman-teman bisa manfaatkan itu. Jadi bisa jadi portofolio juga. Ya hitung-hitung bantu teman juga. Kayak gitu. Karena dulu aku kayak gitu kan. Kayak, wah cari cari kerja remote nih. Buat pas waktu itu nyoba freelance. Tapi tahu-tahu ya datangnya kerjaan malah jarang yang dari internet. Jadinya dari apa namanya? Dari teman latihan waktu itu, teman latihan Muay Thai kayak gitu. Sertifikasi kalau menurutku perlu, tapi nggak terlalu. Karena lebih penting portofolio dan pengalaman sih. Dan nanti cara kalian atau cara teman-teman pitching ke, misal pas interview ke usernya, ke kliennya, kalau misal jalan sebagai agensi atau nawarin jasanya. Nah, untuk Kak Anggita ini resen ya. Boleh Kak unmute aja langsung? Oke, terima kasih banyak Kak Anies atas kesempatannya dan juga tadi insight yang diberikan terkait digital marketing itu apa gitu ya Kak. Jadi pertanyaan aku itu adalah, anyways, sebelumnya suaraku kedengeran nggak ya? Aku Dengar jelas takut gimana? sinyal aku aman ya? Takut Ya. sinyal aku rada unstable gitu. Oke, pertanyaan itu adalah, tadi kan udah dikasih tahu nih digital marketing itu apa, step-stepnya dan lain-lainnya gitu Kak. Nah, apa yang harus kita lakuin pertama atau mungkin bisa bilang tuh first step yang harus kita lakukan dalam melakukan digital marketing ini gitu Kak. Nah, terus ada gak sih mungkin kesalahan yang pernah Kakak lakukan pada saat melakukan ini gitu dan dari kesalahan itu tuh jadi pelajaran Kakak banget gitu Kak. Mungkin bisa di-sharing. Terima kasih. Ya, oke, thank you Kak Anggita untuk pertanyaannya. Jadi, untuk pertama apa yang dicari, itu sebenarnya bukan pertanyaan pertama apa yang aku cari sih waktu itu. Waktu itu aku tertariknya itu karena gini, karena banyak banget konten-konten viral yang ujung-ujungnya jualan gitu, kayak misal TikTok apa. Itu sebelum aku kenal digital marketing. Nah, setelah itu aku tertariknya tuh, nih konten bisa ini ya, ini cara buatnya gimana, dan lain sebagainya. Setelah itu belajar lebih lanjut, eh waktu itu belajar bootcamp. Intinya belajar digital marketing secara keseluruhan. Sampai pada akhirnya aku tertariknya itu di SEO, Google Ads, Meta Ads, sosial media organik itu. Itu jadinya yang awalnya jadi tujuanku itu sebenarnya malah nggak terlalu apa ya, kurang terlalu suka, tapi bisa kalau jalanin bisa. Jadi kalau aku waktu itu suka yang pertama, terus belajar lagi seterusnya seterusnya, nemu yang kayaknya oke, kayaknya kayak sebenarnya sulit tapi menarik gitu loh. Ya udah
kerjain aja. Nah, terus untuk itu kalau caraku perjalanan ya, lebih tepatnya perjalanan menemukan eh, bidang kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah pernah kesalahan? Ya, tentunya pernah dan banyak. Contohnya ini yang eh, biasanya digital marketer nggak bisa hindari itu apa namanya boncos, apalagi kalau iklan. Jadi kita udah berusaha nih, berusaha dalam apa namanya mempersiapkan iklan dengan baik lah. Briefnya udah jelas, target ada dan lain-lain sebagainya. Tapi itu ternyata masih ada yang miss. Nah, missnya tuh di mana? Hasil yang kita dapatkan kurang, mungkin orang beli dikit gitu. Tapi budgetnya kita keluar banyak, nggak kayak bulan sebelumnya. Itu pernah dan jadi pelajaran berharga. Pelajarannya adalah kita harus di situ aku belajarnya adalah lebih hati-hati lagi dalam media dalam manfaatin media plan-nya, manfaatin momentum, intinya analisis dan lain sebagainya. Waktu itu untuk ketika campaign-nya running itu aku memang sedikit kurang aware sama eh, ada terjadi sedikit kesalahan di websitenya ketika setup tracking conversion waktu itu. Nah, itu jadikan aku untuk intinya lebih teliti lagi, lebih hati-hati. Ya, kalau atasanku di kantor sih, ya it's okay, nggak apa-apa, tapi diperbaiki. Ya, cuman ya rugi habis boncos dari budget itu. Budgetnya nggak gede sih, cuman ya itu kalau kesalahanku. Dan banyak kesalahan-kesalahan lainnya seperti lupa post konten. Karena aku juga jalan organik di yang sekarang, lupa post konten, lupa bikin brief. Ya, namanya manusia, bukan nabi, boy. Nah, kira-kira kayak gitulah. Jadi, eh, intinya kita harus terus belajar, terus eh, perbaiki aja lah. Yang penting kesalahannya nggak disengaja dan masih batas wajar, kita bisa improve terus kayak gitu sih. Nah, semoga menjawab. Terima kasih banyak ya, Kak. Ya, sama-sama. Nah, untuk di Slido lagi, pernah burn out nggak, Kak, sama per digital marketingan ini? Pernah sih. Pernahnya itu gara-gara, karena sebenarnya nggak cuma digital marketing aja, siapapun, ya di awal, oh ini sesuai passionku. Tapi pada akhirnya kalian juga ngerasain burn out, dan itu wajar, nggak apa-apa. Kalau aku sih ngerasain ini pernah dan beberapa kali. Biasanya tuh gara-gara target kita yang belum tercapai misalnya. Conversion rate CTR harusnya segini. Oh ternyata bulan ini karena kita kurang riset mungkin itu CTR-nya nggak tercapai. Padahal bulan sebelumnya tercapai. Terus progres marketing yang gitu-gitu aja. Kita udah ngajuin budget sekian misalnya itu nggak di ACC. Jadinya ya udah gitu-gitu aja marketingnya. Sama eh intinya dan mungkin terlalu fokus juga sih ngerjainnya jadi kayak eh mungkin kurang istirahat terlalu terlalu apa istilahnya getu gitu loh getu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, apakah untuk menjadi social media spesialis itu juga harus paham digital marketing? Apa sebenarnya ranahnya berbeda ya, Kak? Sama sama eh harus paham digital marketing pasti. Jadi jadi kayak yang di slide sebelumnya tadi, digital marketing. Nah, di bawahnya ini baru sosial media spesialis. Tetap kali, sebenarnya konsepnya tuh digital marketing semua sama. Research, matriksnya apa, monitoring, optimization, sama. Sebenarnya semuanya tuh sama. Eh, apa ya istilahnya itu form apa ya bentuknya tuh sama hanya sorry dasarnya tuh sama hanya bentuk wujudnya aja yang di kemudian harinya tuh berbeda kayak gitu. Jadi apakah harus pada digital marketing? Harus, tapi nggak harus semuanya dipahami, semua skopnya dipahami. Kalau sosial media spesialis ya sosial media aja. Konten organik,
Dan biasanya copywriting, distribution content, audience research-nya kayak gitu. Ini kayaknya ada di reminder, sorry. Boleh minta tambahan waktu dikit lagi ya, 5 menit lah. 5 menit untuk jawab pertanyaan ini, 5-10 menit lah. Oke, nah aku tanya nih, yang untuk survei itu minimal respondennya nggak ya Kak? Ada minimal respondennya nggak ya, biar hasil surveinya dianggap mewakili target market? eh Target minimal tergantung sih. Ada yang 50 sampai 100, ada yang tapi ngumpulin 50 tuh gampang sih. Biasanya 50 sampai 100 itu kayak kaidahnya penelitian kuantitatif kayak gitu. Atau kualitatif juga ada, kalian melakukan teman-teman melakukan wawancara ke 3 sampai 5 orang aja sebagai perwakilan kayak gitu. Kak, kan kalau perkontenan itu mungkin susah banget ya untuk originally dari pikiran kita. Biasanya kita bisa ikut tren-tren gitu. Nah, untuk membatasinya itu gimana, Kak? Maksudnya gimana ya? Biasanya kita bisa ikut tren-tren gitu. Nah, untuk membatasinya, maksudnya mengatasi keterbatasan original, Kak? Aku kurang paham sama pertanyaannya. Nah, oke, untuk portofolio itu sendiri bisa nggak sih, Kak, kita buat fake project kayak gitu? Aku lihat tips dari internet. Ya, betul, fake project. Fake project itu bisa. Jadi fake project misal kayak eh, plannya kita, plan digital marketingnya seperti apa, itu dari data yang kita gunakan, benchmarknya, dan lain sebagainya, karena nggak melulu soal hasil yang kita tuangkan dalam portofolio, tapi lebih ke cara kita juga menyiapkan ide nih. Contohnya kayak di iklan tadi, media plan-nya seperti apa, budgeting seperti apa, nanti hasil yang kemungkinan kita dapatkan itu seperti apa. Apakah itu masuk akal, dan itu juga bisa jadi penilaian sih kalau aku lihat oleh user atau oleh recruiter atau siapapun lah yang menilai kita itu untuk melihat wah berarti orang ini cara mempersiapkan campaign contohnya seperti itu. Kemudian digital marketing ini kan selalu memanfaatkan teknologi atau sosmed ya Kak. Pernah nggak Kak capek banget sama sosmed terus susah buat on track lagi? eh aku kalau sosmed nggak pernah capek sih. Pernah capeknya itu kayak misal stuck di ya, jenis kontennya gitu-gitu aja, gak ada pembaruan. Setelah itu akhirnya coba diskusi sama ChatGPT sama tim, dan ya akhirnya bisa, dan mau nggak mau pasti on track dong karena kan kita punya tanggung jawab di sosmed itu, makanya kita juga bisa on track lagi. Oke, I think that's all ya. Apa waktunya udah habis atau sesi berikutnya aku serahkan ke ini mungkin ya, ke kakak operator. Oke, mungkin teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Raise hand mungkin atau dari Slido. Oke. Nah, sepertinya pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir mungkin ya Kak dari sesi Q&A kita pada malam hari ini. Mungkin makasih banyak ya Kak buat Kak Anjas untuk jawaban-jawabannya, dan aku juga mau ucapin terima kasih sekali lagi atas pemaparan materinya yang super insightful juga. Mungkin untuk Kak Anjas, kira-kira nanti jika ada teman-teman yang masih mau berdiskusi lanjut dengan Kakak, apakah boleh mungkin connect dengan LinkedIn-nya Kak Anjas gitu ya? Boleh, boleh banget. Nanti bisa langsung chat di
ini aja di LinkedIn-ku. Nanti langsung connect aja sih, karena ya siapapun connect ke aku biasanya aku ACC aja asal bukan fake account kayak gitu. Oke. Oke, terima kasih Kak. Oke, eh untuk Kak Anjas nih mungkin kita ada sedikit kenang-kenangan nih dari kami ya dalam bentuk e-sertifikat gitu ya. Mungkin untuk Kakak operator boleh di-share screen ya Kak. Oke, aku izin mendokumentasikan sesi ini ya Kak. Mungkin untuk recorder boleh dibantu untuk aba-aba ya dan dokumentasi. Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak. Oke, eh, untuk Kak Anjas nih sebelum kita berakhir banget nih Kak, mungkin kita ada foto bareng dulu mungkin ya sama teman-teman champion dulu. Boleh banget nih teman-teman buat on cam. Kita foto bareng-bareng nih sama speakers kita yang luar biasa banget nih malam hari ini. Mungkin untuk kakak recorder boleh dibantu aba-aba lagi ya dan dokumentasinya. Oke, boleh. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya, teman-teman. Nah, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak. Makasih baik juga ya Kak untuk Kak Anjas. Mungkin bisa ini ya Kak, jika ada kepentingan bisa meninggalkan Zoom meeting. Sekali lagi terima kasih banyak ya untuk Kak Anjas malam hari ini. Terima kasih juga teman-teman buat partisipasinya udah nyempetin dari jam 7 sampai jam 9 malam ini. Maaf kalau banyak eh, kurangnya atau